Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu perhitungan sudut azimut setelah melakukan koreksi sudut horizontal. Nah, untuk memudahkan perhitungan, di sini saya tambahkan satu kolom, gitu ya. Satu kolom ini untuk satuan yang desimal derajat, ya. Jadi kolom ini masih kolomnya sudut azimut, ya. Nah, yang pertama kita lakukan tentunya adalah merubah azimut yang dalam satuan derajat mendetik ke desimal degree. Nah, yang ini adalah hasil pengukuran ya. Yang ini adalah hasil pengukuran, saya kasih warna merah. Nah, di sini rumusnya sama dengan yang ini tentunya, gitu ya. Artinya menitnya ditambah derajatnya ditambah menit per 60 ditambah detik per 3600. Berarti ini saya bisa copy saja di sini. Nah, seperti itu. Kemudian di azimut selanjutnya ini tentunya harus dihitung berdasarkan azimut sebelumnya dan sudut horizontal di titik yang ditinjau atau saat alat berdiri di P0 yang untuk kondisi ini ya, di kolom ini karena ini P0 STA-nya. Dan menggunakan 3 persamaan kondisional ya. Jadi kalau dilihat ini persamaannya gitu ya. Jadi dari persamaan ini kita ekspresikan dalam persamaan Microsoft Excel ya. Ini. Oke, ini saya tutup biar terlihat patoknya. Nah, seperti ini. Jadi saat menghitung azimut di P0 kita menggunakan data ini dan ini ya. Jadi azimut sebelumnya dengan sudut horizontal di titik yang tinjau. Tapi lagi-lagi ingat sudut horizontal yang sudah dikoreksi. Persamaannya ada 3 kondisi. Tentunya di sini menggunakan persamaan logika yaitu if gitu ya. Jika gitu ya. Sudut horizontal sudut azimut di titik sebelumnya ditambah dengan sudut horizontal di titik yang ditinjau itu lebih atau sama dengan 540 derajat, maka gitu ya, maka hasilnya adalah hasil penjumlahan sudut azimut dan sudut horizontal dikurang 540 gitu ya. Kondisi lainnya jika hasil penjumlahan sudut azimut dan sudut horizontal gitu ya lebih dari 180, maka hasilnya adalah hasil penjumlahan itu dikurang dengan 180. Kondisi lainnya tentunya yang kurang dari 180 hasil penjumlahannya itu harus ditambah. Itu saya besarkan ya, sudah terlihat ya, biar terlihat rumusnya harus ditambah dengan 180 ya. Kemudian oke. Nah, ini hasilnya. Oke, desimalnya diatur dulu. Nomor desimalnya 2 saja. Nah, itu. Ini tinggal di copy. Copy dan copy. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melakukan checking gitu ya. Melakukan checking. Ini kan poligon tertutup ya kalau kita lihat sketsanya. Tapi sketsanya bukan ini yang di CAD sebelumnya. Itu adalah sama sih rumusnya. Azimut sebelumnya, kalau misalnya kita mau cek ini yang di BM, ini sebenarnya sudah diukur, tapi kan kita cek, kita hitung apakah nanti sama dengan ini ya. Berarti kan azimut di titik P2 plus sudut horizontal yang ada di BM, berarti ini hasilnya berapa? 440 itu kan berarti lebih dari 180 kurang dari 540, berarti kan harus dikurang 180 ya azimutnya. Nah kan sama persis, oh berarti kita ngitungnya sudah benar. Jadi ini cek saja untuk sudut azimut. Nah kira-kira hanya seperti itu cara menghitung sudut azimut. Nah sekarang kita bandingkan dengan sketsa yang kita buat. Kita cek dengan sketsa yang kita buat ya. Oke. Nah ini sketsa kita, ini azimut kita. Kita lihat di BM.
Kalau di BM tentunya ya, saya tutup aja biar terlihat. Nah, yang di BM tentunya sama persis dengan karena dia hasil pengukuran kan. Kemudian yang hasil hitung di P0 itu 62,09. Oh, berarti dia kuadran 1. Pada kenyataannya oh iya. Berarti dari sini utara gitu kan. Kemudian sudutnya berapa? Ya, segitu. 62 sekian. Kalau ini diukur nggak segitu karena yang di sini kan belum dikoreksi sudut horizontalnya. Kemudian yang P1 gitu ya. Ini utara, oh ini sudut yang terbentuk 62,6. Kemudian yang ini ke utara, kemudian diputar dari 0 di sini, putar ke sini, itu yang 211,67. Nah, kemudian kalau kita ingin mengisi di sini ada angkanya, ya tentunya tinggal berdasarkan angka ini, gitu ya. Berdasarkan angka ini. Kalau ini kan ini berdasarkan satuan derajat menit detik, gitu ya. Kalau mau ngisi di sini tentunya berdasarkan derajat desimal dirubah ke derajat menit detik. Itu caranya adalah di sini kan integer, berarti integer dari ini. Berarti di sini nah 62 derajat berapa menit? Nah, kalau berapa menit tentunya adalah ini dikurang dengan ini kan. Nah, sisanya adalah gitu ya. Kalau ini saya keluarkan desimalnya misalnya, nah sisanya sekian derajat kan. Nah sekian derajat ini kan berarti harus dibagi 60 dikali 60 sehingga dapat dia menit. Oh 5 sekian menit. Berarti di sini harusnya ditulis 5 saja. Berarti di depannya dikasih integer juga. Nah, itu 5 menit. Ya, di sini ya tidak perlu dikasih desimal. Nah, tapi ingat ya integer di sininya. Kemudian sisanya adalah ini. Sisanya adalah ini dikurang dengan yang derajat gitu ya. Derajatnya kurang derajat dikurang dengan menitnya gitu ya per 60. Nah, ini sisa untuk yang di bagian menitnya. Oke, saya kasih desimalnya sekian. Nah, ini tapi masih dalam satuan derajat tentunya gitu ya. Berarti di sini harus dikalikan dengan 3600. Nah, itu. Berarti di sini hanya butuh 2 desimal misalnya. Nah, itu hasil pengukuran, hasil perhitungannya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini ya tinggal di copy. Nah, ini sesuatu yang sama sebenarnya, sesuatu yang sama. Ini dengan ini itu sama gitu ya. Artinya sebenarnya kalau misal ini dihitung gitu ya, dihitung ini paste spesial saya ambil nilainya gitu ya. Ini kalau dijadiin ini kan yang ini ya 62 ini berarti nanti harusnya hasilnya 62,09 saat kita kopikan persamaan ini. Nah, itu sesuatu yang sama sebenarnya. Tapi kalau tidak mau diisi juga enggak masalah yang di situ. Oke, mungkin seperti itu cara menghitung sudut azimut. Nah, misalnya azimut yang hasil perhitungan yang kita samakan dengan ini kan sama nih ya dengan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.